Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba share terkait dengan, pemahaman yang saya dapatkan terkait dengan salah satu, ilmu seperti itu. Jadi, beberapa hari kemarin saya melihat beberapa orang yang, portofolionya cukup lumayan bagus, dan dia sangat banyak sekali menguasai bidang atau bisa dibilang bahwa ada satu kandidat yang memang kandidat tersebut secara karir loncat-loncat dan, loncat-loncatnya itu di posisi yang cukup lumayan tinggi level manajerial. Nah, tidak hanya satu ilmu tapi beberapa ilmu. Ya, tentu saja orang-orang tersebut orang-orang yang, saya baru tahu bahwa orang-orang tersebut memiliki kemampuan expert generalis. Nah, apa itu expert generalis? Nah, kalau, saya membaca di beberapa, artikel dan membaca dari beberapa blog bahwa expert generalis ini lebih ke ilmu umum yang di mana dia menguasai beberapa bidang. Nah, kemampuan-kemampuan beberapa bidang ini dia kuasai secara bersamaan dan ketika mengambil keputusan tersebut, bisa sangat bagus seperti itu. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang memang punya kemampuan di expert generalis ini memang nggak banyak. Tapi kita bisa melihat di Indonesia mungkin, eee, Gojek dulu salah satu orang yang saya pikir punya kemampuan expert generalis. Kenapa? Karena, eee, dia harus belajar terkait dengan bagaimana, eee, ojek online supaya survive di tengah-tengah pasti banyak, keluhan dan komplainannya. Di tengah-tengah dia banyak penolakan, kemudian bagaimana survive, dia atau Gojek ketika ngeluarin mungkin GoPay-nya, itu juga ilmu yang baru, dari servis ke keuangan, kemudian juga, banyak hal lainnya seperti itu. Nah, orang-orang yang punya banyak kemampuan itu adalah orang-orang yang, setelah saya tahu adalah orang-orang expert generalis. Nah, di pemerintahan juga saya melihat ada salah satu tokoh, Pak Luhut, salah satu orang yang memiliki kemampuan itu. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari mungkin bukan kontroversi ya, terlepas dari meme-meme di media sosial yang di mana ada hal-hal yang dianggap penting dan urgent, pasti ada Pak Luhut. Saya melihat bahwa beliau cukup-cukup orang yang luar biasa, punya kemampuan yang, expert generalis. Selain itu mungkin kalau di dunia kita bisa melihat, banyak, salah satunya adalah Elon Musk dan sebagainya. Nah, lantas apa yang, baiknya memiliki keuntungan expert generalis? Saya melihat bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini dengan ketidakpastian, baik itu di dunia pekerjaan, di dunia usaha, di dunia yang lainnya, banyak sekali hal-hal yang serba, naik turun. Ada orang-orang yang usahanya sedang naik, kemudian bisa jadi tahun berikutnya turun dan sebagainya. Orang-orang yang mempunyai kemampuan, ekspor generalis, dia bisa menyesuaikan diri. Itu yang, paling penting, menyesuaikan diri, cepat beradaptasi. Kemampuan-kemampuan yang, analisanya bagus dan kritisnya bagus, dan fleksibilitas adalah salah satu kelebihan dari expert generalis. Nah, apalagi memang kondisi sekarang bahwa kita tahu bahwa TikTok ini, keberadaannya TikTok Shop lagi coba, banyak orang yang, ingin memisahkan, TikTok ini dari platform media sosial. Nah, pasti orang-orang yang nanti apapun kebijakannya yang bisa survive, yang bisa bertahan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang, expert generalis seperti itu.
Nah, pada intinya orang-orang expert generalis ini akan cenderung bertahan karena dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, tapi juga yang spesialis juga keuntungannya ketika dalam satu bidang dia bisa bisa fokus dan sebagainya. Salah satunya adalah peneliti. Misalkan peneliti-peneliti terkait dengan virus, vaksin dan sebagainya, itu pasti akan sangat dibutuhkan ketika ada hal-hal yang urgent dan sebagainya. Juga peneliti-peneliti lainnya yang ilmu-ilmu kedokteran dan sebagainya, salah satu memang yang spesialis yang menurut saya juga sangat dibutuhkan. Tapi ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian, pasti expert generalis ini memang menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki. Lantas apa yang kita harus kuasai, harus miliki ketika ingin menjadi seorang expert yang generalis? Nah, di beberapa artikel yang saya baca ada beberapa hal yang harus memang dikuasai. Salah satunya adalah eh, kemampuan untuk minat belajar yang kuat, kemampuan risetnya juga harus bagus, keterampilan analisisnya, kemudian kemampuan kritisnya, kemampuan fleksibelnya. Salah satu yang memang harus dimiliki, fleksibilitas ini harus diasah seperti itu. Keterampilan-keterampilan tersebut. Kemudian fokus ke hasil, salah satu yang menjadi ciri dari expert generalis, dan ini menjadi salah satu ketika kita mau shifting ke expert generalis seperti itu. Nah, salah satu kemampuan mau belajar kemudian multidisiplin dan sebagainya, salah satu hal yang harus dimiliki ketika mau jadi expert generalis. Nah, itu aja mungkin dari saya sedikit share terkait dengan expert generalis. Kesimpulannya yang saya bisa ambil dari spesialis dan expert generalis adalah sebetulnya bagus dua-duanya, tergantung kita ada di suatu bidang yang bidang tersebut fluktuatif, naik turunnya sangat cepat atau stabil seperti itu. Kalau stabil, tidak, perubahannya cenderung memang lambat dan sebagainya, mungkin salah satu yang cocok adalah di spesialis. Tapi kalau misalkan perubahannya, apalagi ada di industri-industri yang e-commerce perubahannya sangat cepat, mungkin expert generalis salah satu hal yang memang bisa jadi menjadi kompetensi yang harus dibutuhkan untuk bisa survive di industrinya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.